Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eko Prasetyo akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Baik, langsung saja yang soal pertama. Apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption atau tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda? Jelaskan detail dan alasannya apa. Apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Baik, yang pertama saya menjawab begini. Yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi lewat caption di sosial media, yang pertama itu menurut saya kita harus memperhatikan etika dalam komunikasi lewat tulisan. Karena terkadang orang-orang itu lupa dalam etika di sosial media, yang dimana tuh mereka menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak digunakan. Jadi sebaiknya dalam melakukan komunikasi pada sebuah caption itu kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun bisnis sosial media yang kita miliki. Ya, pergunakanlah bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi, seperti audiens atau pelanggan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari caption yang mengandung unsur kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta. Dalam hal ini pentingnya nilai kejujuran yang harus kita tanamkan pada bisnis kita. Karena ketika kita membuat caption yang mengandung unsur kebohongan atau tidak sesuai dengan fakta, maka nantinya kita akan kehilangan kepercayaan dari para audiens atau pelanggan-pelanggan kita di sosial media. Jadi ini juga akan berdampak pada bisnis kita ke depannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memuaskan audiens atau pelanggan. Nah, jelas ya, sebagai pemilik usaha kita tentunya ingin memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Jadi ketika pelanggan bertanya lewat chat atau direct message di sosial media kita, ya, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak bertele-tele. Sehingga itu akan memunculkan rasa kepuasan tersendiri bagi para pelanggan. Kayak gitu. Mereka puas dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, apakah 3 poin di atas itu termasuk dalam komunikasi bisnis Islam? Menurut saya, kesimpulannya bisnis yang menerapkan poin-poin yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu sesuai dengan komunikasi bisnis Islam. Karena dalam penyampaian informasi produk yang kita tawarkan, itu kita harus memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Ya, untuk memuaskan pelanggan yang gimana disukai Allah Subhanahu wa taala dan disesuaikan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, itu saja untuk jawaban dari soal pertama. Kemudian kita berlanjut untuk menjawab soal kedua. Soal kedua itu dari seluruh simulasi dan praktik yang Anda sudah lakukan pada topik seperti presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan non-verbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan panduan Islam. Baik. Kasus pertama, ini dari pengalaman pribadi saya, gitu. Ketika saya menemani ibu saya ke pasar untuk membeli suatu barang, itu saya bertemu dengan para penjual dan pembeli, dan banyak juga yang membeli untuk kebutuhan hidup mereka. Terkadang juga saya menemukan pembeli yang sedang melakukan transaksi dengan penjual yang sudah lansia di momen tertentu gitu untuk negosiasi. Dan pembeli itu kelewatan dalam bernegosiasi pada harga yang ditawarkan oleh penjual itu menurut saya udah murah. Tapi pembelinya itu tetap kekeh gitu, mau ditetapkan harganya segitu. Dan akhirnya penjualnya tuh mengalah akhirnya. Nah, di dalam kasus ini tuh menurut saya bertentangan dengan Islam karena perniagaan atau ya dagang dalam Islam itu antara penjual dengan pembeli itu harus sama-sama ridho dalam negosiasi. Sedangkan dalam kasus ini penjual merasa dirugikan dan merasa terpaksa gitu untuk dalam proses negosiasi tersebut. Nah, itu untuk kasus pertama. Kemudian ada kasus kedua. Nah,
Misalnya kayak gini, ketika informasi yang didapat itu simpang siur dalam sebuah perusahaan, seperti yang dilakukan oleh atasan dengan karyawannya, yang gimana si atasan kurang memberikan informasi secara utuh dan lengkap, sehingga terjadi miskomunikasi antara atasan dengan karyawannya. Itu sering tuh di perusahaan, kadang-kadang atasannya apa, memberikan perintah tapi tidak secara lengkap kayak gitu. Akhirnya ya karyawannya pas apa, disuruh sama atasannya kurang maksimal kerjanya seperti itu. Terus kasus ketiga, kesalahan penafsiran pesan yang disampaikan. Nah, ini juga sering nih. Misalnya itu seperti orang Medan yang berbicara dengan nada suara yang keras, itu biasanya disalahartikan gitu oleh orang yang berasal dari suku lain. Mereka nganggapnya itu orang Medan marah-marah, padahal kan nggak kayak gitu, padahal itu emang logatnya mereka seperti itu. Sehingga tuh pesan yang disampaikan antara apa, orang Medan dengan orang yang berasal dari suku lain tuh ya jadi salah informasinya, kayak gitu, seperti itu. Mungkin itu sih, beberapa kasus yang mungkin pernah saya alami kayak gitu. Baik, itu saja, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.